Sidang gugatan hasil pemilu oleh tim hukum PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum digelar hari ini. Sidang tersebut digelar lantaran adanya indikasi perbuatan melawan konstitusi yang dilakukan oleh KPU pada Pilpres 2024. Sidang perdana dihadiri Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbun dan jajaran tim hukum lainnya. Selain itu, terlihat pihak kuasa hukum KPU turut hadir dalam persidangan. Sidang yang bersifat tertutup ini beragendakan sidang pendahuluan administratif. Dalam sidang hari ini, Majelis Hakim akan memeriksa bersama pihak tergugat dan penggugat terkait kelengkapan administratif. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbun turut mengungkapkan dalam ini akan memastikan dasar-dasar yang dijadikan tuntutan kepada KPU. Terkait persidangan perdana ini, Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan menyebut agar gugatan ini dapat membuktikan adanya intervensi yang dilakukan oleh KPU pada Pilpres 2024. Sidang perdata gugatan PDI Perjuangan terhadap KPU di PT UN hari ini digelar. Majelis Hakim menyoroti soal dasar gugatan dari kubu PDI Perjuangan. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sarah, apa saja yang disorot Hakim dalam sidang pendahuluan administratif hari ini? Ya, Naila dan juga pemirsa, benar sekali pada hari ini telah selesai sidang perdana yang dilakukan atas gugatan yang ditujukan oleh Komisi Pemilihan Umum oleh tim hukum dari PDI Perjuangan. Pada hari ini memang sidang yang dilaksanakan ini bersifat pendahuluan administratif yang dimana dari pihak Majelis Hakim dan juga dari pihak tim hukum PDI Perjuangan dan juga pihak KPU ini memeriksa kelengkapan dan juga dasar-dasar dari tuntutan yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Nah, ini yang menjadi sorotan dari Majelis Hakim pada persidangan yang dimana apa yang menjadi dasar ataupun petitum tuntutan yang diajukan oleh pihak hukum PDI Perjuangan pada persidangan ataupun pada gugatan kali ini. Dari informasi yang kami dapatkan dari Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbun ini mengungkapkan bahwa sebenarnya dalam persidangan ini tim hukum PDI Perjuangan ini menekankan bahwa dasar gugatan yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum ini adanya penyelewengan ataupun mempertanyakan landasan hukum yang digunakan oleh KPU dalam menetapkan Gibran Rakabuming Raka ini sebagai Cawapres 2024. Hal ini juga yang ditekankan, yang ditegaskan oleh tim hukum PDI Perjuangan di mana penetapan Gibran Rakabuming Raka ini yang dilakukan oleh KPU ini bertentangan dengan hukum ataupun dapat dikatakan cacat hukum. Nah, sehingga dari adanya gugatan ini dari pihak tim hukum PDI Perjuangan ini menyebut agar hasil putusan pada sidang ini dapat berakhir bahwa Gibran Rakabuming Raka ini tidak dapat dilantik sebagai wakil presiden terpilih 2024. Nah, ini Naila yang juga dipertanyakan oleh Hakim Majelis, mengapa hanya dari wakil presiden saja yang tidak bisa dilantik, padahal ini merupakan satu kesatuan baik itu presiden maupun wakil presiden. Dari pihak tim hukum PDI Perjuangan sendiri ini berdalih bahwa setiap keputusan ini memiliki SK ataupun surat keterangannya sehingga dapat diperbolehkan apabila nantinya hanya Gibran Rakabuming Raka yang tidak dapat dilantik sebagai wakil presiden. Untuk selengkapnya, Naila dan juga pemirsa, mari kita simak pernyataan dari tim kuasa hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbun. Yang saya sampaikan adalah prinsip-prinsip petitum kami ingin dibuktikan apakah persidangan bisa memastikan telah terjadi sebagaimana posita kami, yaitu uraian kami terhadap pasal mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh tergugat, yaitu KPU telah melaksanakan atau KPU tidak melaksanakan. Jadi ada pembiaran, omission. Maka kalau itu ditemukan dalam persidangan, yang kami mohonkan pihak capres terpilih maupun cawapres terpilih itu yang dipersoalkan untuk diambil tindakan administrasi. Kami mohon untuk tidak dilantik. Artinya kami mengajukan cawapres tadinya yang telah ditetapkan sebagai cawapres ya, cawapres ya,
berdasarkan temuan persidangan nanti, apakah dalam melaksanakan tugas penyelenggara negara yang bernama KPU itu telah melanggar hukum. Kalau itu terbukti dalam persidangan, kami minta untuk tidak dilantik. Nah, kalau kita menyimak tadi pernyataan dari Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan bahwa adanya penyelewengan dari KPU, nah dari pihak PDIP sendiri sebenarnya tidak mempersoalkan terkait putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait terpilihnya ataupun penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Namun yang diharapkan dari adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah apabila gugatan ini diputuskan sah, KPU terbukti ini menyelewengkan ataupun adanya intervensi terhadap kontestasi Pilpres 2024, ini menjadi bahan pertimbangan kepada MPR sendiri untuk tidak melantik Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden 2024. Demikian dapat kami sampaikan. Naila, kembali ke Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.